Saya ingin memberikan kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah berkata bahwa tanpa mimpi kita tak akan mencapai apa-apa. Tanpa cinta kita tak akan merasakan apa-apa. Dan tanpa Allah kita bukanlah siapa-siapa. Mai, tadi S1 di USU. Jurusan apa? Manajemen juga? Enggak, kalau untuk S1 Maya jurusan akuntansi. S2-nya baru manajemen, Bang, di S1, IB. oke, S2 baru manajemen ya di IPB. Kalau pas S1 sendiri gimana? Ya. Kegiatan akademik dan non-akademiknya? Masya Allah, cerita S1 itu juga cukup berkesan emang. Untuk S1, Alhamdulillah dua-duanya sih, akademik ada, terus untuk di organisasi juga mungkin. Karena memang rasanya mahasiswa itu hampa kalau nggak ada organisasi ya kan Bang. Betul. Untuk Apalagi akademik S1 ya. Alhamdulillah, ya, kan itu masa kita menjajaki suatu ibaratnya apa ya, fase kehidupan yang baru lah sebenarnya kalau untuk bagi para anak muda yang mungkin kan. Itu satu fase di mana kita mencoba untuk mendewasakan diri, di mana kita coba mencoba jati diri gitu kan. Karena berbeda ya dari siswa menjadi seorang mahasiswa. Jadi sayang aja rasanya ketika misalnya kita itu kuliahnya kuliah pulang gitu. Itu jadi suatu hal yang rugi deh pokoknya. Padahal di organisasi itu cukup banyak sekali yang bisa kita dapatkan pembelajaran-pembelajaran. Dan memang dari organisasi itulah semua prestasi-prestasi akademik juga alhamdulillah bisa dapatkan dari situ gitu. Jika orang bilang organisasi itu membuat prestasi atau akademisi kita menjadi terhambat, justru kalau bagi Maya sendiri itu enggak ya gitu. Alhamdulillah justru dengan adanya banyaknya kesibukan organisasi itu justru membuat kita lebih lebih terchallenge gitu untuk manage waktu dengan baik. Memang organisasi Maya nggak banyak sih memang kan, cuma 6 waktu itu ya. Apa Jadi aja? sekali jadi ada di waktu itu ada ibaratnya apa ya, LDF fakultas, waktu itu ada BP2M, FEB USU, kemudian ada di FOC, kemudian sempat di Mawapres juga, terus ada di Sobat Bumi Indonesia karena juga alhamdulillah Maya jadi penerima beasiswa Pertamina dari Pertamina Foundation Scholarship, dan ini Maya ketuanya yang di apa, yang di Sobat Bumi, ketua untuk koordinator regional Medan. Jadi untuk seluruh Sumatera Utara, jadi Maya sebagai koordinator untuk mewakili yang seluruh Indonesia. Nah, untuk koordinator regional bagian di Sumut Medan, nah itu Maya ketuanya. Terus kalau yang tadi yang di apa namanya, kalau yang di Mapres, Maya mahasiswa berprestasi yang peringkat 1 di FEB. Nah, jadi kan mewakili fakultas nih, jadi kan harus ikut aktif juga di kegiatan-kegiatan yang ada. Dan biasanya kalau mau pres itu dulu kita sering diajak apa ya, sering diundang gitu sama rektorat untuk jadi apa ya, untuk nemenin gitu para tamu-tamu dari luar negeri sebagai liaison officer gitu kan. Alhamdulillah kan jadi nambah pengalaman juga. Nah itu kan jadi suatu kayak pendukung gitu bagi akademik Ya, kita sendiri karena kita terchallenge gitu kan Bang. iya, betul. Terutama misalnya kayak speaking gitu kan, ngomong bahasa Inggris sama orang-orang luar yang awalnya tuh takut-takut gitu, tapi lama-lama enjoy aja gitu kan. Jadi kan mendukung Ya. akademik. Terus dengan itu kita juga adanya ini ya, relasi kayak tadi organisasi KSEPOSE USU itu juga Mes sebagai presidiumnya juga sebagai sekretaris bidang Infokom. Nah, itu kan organisasi keilmuan untuk ekonomi Islam. Di situ juga kita belajar tentang ekonomi Islam, terus ikut olimpiade, ikut karya tulis ilmiah, dari situlah juga mulainya sampai ke tingkat nasional bahkan. Terus saya di organisasi BP2M, FEB USU namanya kan, itu LDF-nya fakultas kita, dan namanya lembaga dakwah fakultas. Nah, alhamdulillah aktif juga di situ. Waktu itu juga presidium sebagai sekretaris bidang humasi. Nah, itu juga alhamdulillah sampai tingkat nasional nih ikut munasnya gitu. Ya, luar biasa Terus ya, Mai. ada Masya Allah itulah kan. Kalau orang bilang organisasi itu menghalang, enggak sih. Justru organisasi itu kayak jadi tempat refreshing kita bisa sharing, bertukar cerita, banyak lah pokoknya manfaatnya kalau di organisasi itu gitu.
jadi penunjang prestasi juga. Sama di himpunan terakhir, di himpunan akuntansi ada namanya HMA, itu sempat jadi sekretaris bidang kajian ilmiah waktu itu. Oh, sama pernah jadi ketua juga, ketua syiar di Kamar Bani FEB USU. Gitu. Ini kelompok aspirasi Telah berapa mahasiswa. organisasinya? Ya, kelompok aspirasi mahasiswa. Iya. Jadi ibaratnya Jadi, partai kampus ya. ya. Partai mahasiswa. Dulu Bang, dulu. Jadi kan Iya, iya. dulu tuh berbagai macam organisasi. Ada organisasi sosial yang tadi kan, ada organisasi Ya. keilmuan, ada yang FOSE, ada organisasi untuk lingkungan tadi kan, ada Sobat Bumi. Ya. Jadi lengkap lah di semua di situ. Luar, Keagamaan ada PP2M gitu kan. ya. Luar biasa. Seperti Maya bilang, itu justru makin menguatkan prestasi akademik karena memang tiada waktu itu yang sia-sia. Jadi full sehingga kita bisa memanage waktu Iya, dengan baik, dengan karya, betul. dengan prestasi ya. Kalau dari akademinya tadi kan sudah Karena waktu itu Mai terinspirasi. ya. Gimana, Mai? Ya, karena waktu itu Mai terinspirasi aja Bang dengan ini kan. Waktu itu pernah ikut kajian kan dari LDF kan ikut kajian. Imam Ghazali pernah berkata bahwa manusia itu hanya disibukkan dengan dua keadaan. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Oh, semenjak saat itu, gitu kan. Jadi kalau misalnya saat itu kita setengah melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, berarti ini sebuah kemaksiatan dong, gitu. Itu rasanya kan sia-sia. Makanya cari kegiatan apa segala macam, coba cari lagi pula. Itu kan the first time Maya keluar dari kota Pekanbaru gitu kan. Biasanya kan suruh sama mama, sama papa gitu kan, apa-apa diantar. Ini pertama kali keluar kota sendiri, nggak tahu apa-apa tentang dunia, merantau pertama kali anak perempuan pula. Nggak Aduh, sempat berat banget nangis-nangis ya? pertama-tama, tapi alhamdulillah kita temukan keluarga. Tapi nggak sempat nangis-nangis Lah ya? nggak nangis-nangis. Sikit lah, ada lah. Sikit, di awal-awal aja nangis-nangisnya. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Tadi kan padat sekali kegiatannya itu mengisi hal yang positif, ya karya, prestasi, sampai tingkat nasional, regional. Tentunya banyak sekali forum kegiatan kemahasiswaan yang diikuti termasuk terkait akademik, menulis, konferensi misalnya. Nah, dari sisi itu bisa disampaikan nggak, Mai, partisipasinya? Alhamdulillah beberapa ada yang untuk jadi sebagai juara juga, Bang. Mulai dari kalau misalnya untuk tingkat fakultas itu, alhamdulillah kan seleksi untuk mahasiswa berprestasi kita itu suruh buat karya tulis ilmiah. Alhamdulillah Maya peringkat 1 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Mawapres tahun 2017. Ya. Nah, habis itu kan itu lanjut ke tingkat kampus. Tapi waktu itu tingkat kampus ya tingkat universitas Qadarullah yang lulus itu dari dari FISIP waktu itu yang mewakili. Tapi waktu itu juga nggak sampai lulus nasional mereka. Kemudian lanjut lagi kalau yang untuk tingkat regional itu ikut ini juga lomba karya. Waktu itu berapa fakultas pas Maya? Sekitar 14 atau 15 ya kita ya. 14 ya. Artinya secara de facto Maya mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, bahwa ada 14 mahasiswa berprestasi USU. Walaupun gitu. terbatas yang mewakili ke nasional. Oke, lanjut, Mai. Ya. Karena kan waktu itu sebenarnya kan ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sama harapan 1 gitu Bang, ada 4 orang kan. Jadi ya memang yang dipilih untuk maju mewakili fakultas yang peringkat 1 gitu. Alhamdulillahnya. Kemudian lanjut untuk yang tingkat regional itu alhamdulillah kita pernah ikut namanya TEMILREK, Temu Ilmiah Regional. Itu dari forum dari FOSE namanya Bang, Forum Silaturahim, Forum Studi Silaturahim Ekonomi Islam. Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, balik-balik namanya. Jadi itu sebenarnya agendanya itu
secara serentak biasanya masing-masing regional kita itu. Jadi ada satu forum nih, Forum Ekonomi Islam. Dan dia itu kita bagi-bagi per regional. Dan waktu itu Maya di regional Sumbagut namanya Sumatera bagian utara. Masuk salah satunya USU gitu. Jadi kita bagian Sumbagut itu mengadakan lomba. Alhamdulillah untuk USU sendiri itu kita juara 2 sih. Alhamdulillah. Nggak sampai juara 1 ya, juara 2 alhamdulillah. Terus sempat apa lagi ya untuk tingkat tingkat nasionalnya pernah juara 1. Waktu itu kita lomba di Universitas Pajajaran namanya Accounting Boarding Race. Itu lomba olimpiade akuntansi. Jadi kalau yang kita ini memang periode yang sesi keduanya lah. Dia ada beberapa sesi waktu itu dan alhamdulillah kita peringkat 1 untuk olimpiade nasional tingkat Indonesianya. Kemudian sebenarnya itu ada cerita lucu tersendiri sih memang kalau yang untuk di Pajajaran itu kayak juga kita nggak nyangka bisa juara 1. Tapi itu apa ya? Jadi kesan tersendiri juga lah. Prosesinya lucu banget itu. Jadi kita bisa sampai juara 1 gitu. Lucunya Terus apa? Sampai itu berkesan dan nggak bisa dilupakan, Mai. Karena itu tuh kita sebenarnya kan awalnya itu ini Bang, kan kita udah seleksi olimpiade tapi dari beberapa itu kita tuh sebenarnya ada yang media tuh udah lulus tahap 1 tapi kita itu kan udah gugur sebenarnya. Tapi yang gugur nih kita dilombakan lagi gitu. Tapi setelah kita dilombakan dari yang gugur nih kita juara 1. Iya. Makanya jadi itu aja rasanya gitu kan. Iya. Kita udah gugur tapi kita bisa jadi juara 1 gitu. Jadi lucu aja. Tapi alhamdulillah itu jadi kita semangat lagi gitu kan. Jadi justru itu untuk yang tingkat. Justru dengan gugur menambah motivasi lebih, ikhtiar lebih, nah sehingga jadi nomor 1 gitu. Masya Allah. Terus habis itu setelah itu dari ini juga dari kampus sendiri juga ada memberikan kesempatan untuk jadi komite ada salah satu agenda fakultas tuh prodi internasional. Nah, kami jadi panitia. Jadi mungkin itu sih untuk partisipasi tingkat internasionalnya. Kami jadi komite yang memang kita itu jadi seksi sibuknya lah untuk conference paper gitu kan. Kita harus menghubungi orang-orang dari luar negeri, kita langsung berkomunikasi dengan mereka, kita langsung turun gitu. Memang itu kan masih komite. Sebenarnya diajak itu kolaborasi untuk jadi presenter kan. Cuman karena ya belum bergelar itu, terus juga masih perlu banyak belajar lagi gitu kan Bang. Terus karena hektik juga waktu itu ngurusin kepanitiaan, jadi nggak sempat pula submit paper. Jadi cuman rencana waktu itu mau join sama dosen juga sih belum jadi gitu. Iya. Jaringan kayaknya. Ya. Oke. Maya langsung masuk. Yang terpotong tadi. Yang bagian mana tadi Kak? Sampai lupa tadi cerita yang mana kan? Oh iya tentang prestasi. Itulah tadi kan untuk kalau yang untuk internasional memang itu kalau di USU itu lebih banyak kita hanya masih sebatas komunikasi jadi liaison officer gitu kan Bang. Banyak ada dari beberapa negara sih. Waktu itu pernah ikut USU Summer Fun kalau nggak salah namanya. USU Summer Camp ya. Mau sampai lupa nama. USU Summer Camp ya. Jadi waktu itu ada dari beberapa negara. Nah, ada dari negara Australia, Jepang juga. Waktu itu dapat sekamar sama orang Jepang, terus dia juga sampai existing banget gitu. Masya Allah baru ini saya jumpa orang Muslim kayak gini gitu katanya.
Saya kalau di yang muslim yang ditemui mereka itu ya masih minum minuman keras, masih masih suka apa? Masih masih makan babi gitu kata mereka. Terus bahkan nggak pakai jilbab. Jadi dia masih agak-agak wah memang muslim terus pakai jilbab ya. Tapi ada juga saya lihat mereka lepas-lepas jilbab emang Hmm. boleh gitu-gitu. Banyak banget Hmm. pertanyaan-pertanyaannya. Jadi existing banget di situ lah nambah relasi untuk yang teman-teman luar negeri. Itu summer. Sama waktu itu ada acara juga IMTGT Indonesia, Malaysia, Thailand itu biasanya agenda dari 3 negara itu untuk memperkuat persahabatan di antara 3 negara. Jadi kita mengadakan USU apa IMTGT namanya. Hmm. Nah, waktu yang tahun Mei itu USU kebetulan jadi tuan rumah gitu. Jadi Ya. kita lah yang para mawpres ditunjuk sebagai panitia. Itu kolaborasi juga sama klub English lah waktu. Itulah pengalaman-pengalaman dan beberapa prestasi-prestasinya lah Bang mungkin. Ya, ini kan Sedikit prestasi. ya luar biasa ya. Jadi apa Masya Allah. dari banyaknya partisipasi ini uh, prestasinya. Kalau untuk award sendiri bisa nggak yang Maya raih sejauh ini? Untuk award ya pernah sih alhamdulillah dapat penghargaan dari rektor juga kan. Waktu itu kita selalu diapresiasi. Kalau yang S1 waktu itu award dari rektor USU sendiri sebagai mahasiswa berprestasi kan. Biasanya kita memang apresiasi per tahun itu untuk mahasiswa berprestasi yang tingkat nasional. Nanti dapat Ya, penghargaan dari rektor USU. Terus juga penghargaan ya apa ya mahasiswa prestasi tadi yang tingkat fakultas. Kemudian kalau yang dari IPB itu sempat jadi ini juga ambasador dari Dana Cita. hmm, Itu sejenis apa ya? Kita sebagai brand ambassador lah waktu itu Maya pernah tempat terpilih juga penghargaan diberikan terus dari ini juga penghargaan sebagai penerima beasiswa di S2 itu ternyata juga dapat beasiswa ini namanya eh beasiswa University Resort namanya Bang. Jadi waktu itu hmm. dapat penghargaan dari peraih beasiswa itu juga. Itu sih beberapa Ya, penghargaannya. ya lagi-lagi Iya. ini luar biasa, Mai. Ya semua orang Insya uh, Allah. punya kesempatan yang sama, tapi tidak semua orang bisa mencapai ini, gitu kan? Tentu seperti Maya bilang tadi, karena mengisi kekosongan dengan belajar, dengan prestasi, dengan karya, memperluas pengembangan diri, jaringan. Nah, tadi disebutkan Maya dari Riau. Oh, sekolahnya di sana. Ya, dulu dari SD di sini SD di Pekanbaru, Hmm. SMP-nya di MTS Andalan, kelas 1 Hmm. Pekanbaru, terus lanjut ke SMA-nya tuh di Man 2 Model Pekanbaru. Terus satunya ke USU Iya, iya, iya. Medan. Berarti asli dari sana ya. Orang tua juga dari sana ya. Orang tua enggak, orang tua aslinya tuh sebenarnya dari Aceh Tengah, Takengon gitu kan. Cuman spesifikasinya untuk wilayah itu kalau bapak Ketueran namanya, istilahnya kalau di Aceh Hmm. Tengah. Sedangkan ibu mama itu dari daerah Kebayakan namanya kalau di Aceh Tengah, Oh, orang tua di dataran tinggi Gayo. orang tua dari Iya, dari Gayo, Aceh Tengah. iya betul. Iya, iya. Jadi, jadi Kalau Bapak, ya ini tentu ada juga nanti penonton kita dari Aceh, terutama dari Aceh Tengah, hmm, Takengon. Bapak namanya iya siapa, iya. Mai? Bapak namanya Dr. Andes Abu Asyari Abu. Khons. Ya, Abu Aksyari. Kalau Ibu, manggilnya Mama ya? Ya mama. Ya, Mama Mama namanya Maisyarah, Bang. Maisyarah. Ini Maisyarah. Maisyarah ya. Jadi Mama dari Kebayakan, Bapak dari Taweren ya. Ah, betul. Ya, ya. Salah Eh, sedikit bahasa Gayo jadinya kan. oh masih bisa ya bahasa Gayo ya. Jadi Sedikit-sedikit. ya. Tikik-tikik. Oke, berarti alhamdulillah masih bisa berbahasa Gayo. Nah, oh ternyata
Maya orang tuanya dari Gayo, tapi lahir besar di Riau Ya. ya. Ya, lahir di Pekanbaru, Bang. Lahir Karena di kan Pekanbaru ya. dari awal Bapak, meskipun Bapak Bapak asalnya dari Aceh Tengah, terus ke sini merantau karena dapat tugas ngajar dosen di Bapak di Unri Pekanbaru. Oke. Itu udah lama juga di sini. Ngajar apa? Tuh. Bapak dosen apa? Bapak dosen FKIP, FK. jurusan BK, Bang, Bimbingan dan Konseling ya. Kalau Mama sendiri? Mama ibu rumah tangga. Tapi Mama suka bisnis. Bisnis apa? Ada dulu ya adalah beberapa bisnis yang Mama jalani apa aja lah Mama sukanya apa yang Ini bisa bisniskan dulu. jangan-jangan anaknya masuk akuntansi, manajemen, ini atas paksaan mamanya dalam tanda kutip. Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya. Memang karena kalau dulu karena kenapa memilih akuntansi itu Bang gara-gara dari SMA itu kan udah ikut olimpiade, Oh sempat gitu. dapat medali juga waktu itu, ikut olimpiade tingkat nasional. Nah, dulu tuh ada namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Itu sejenis kayak OSN kan, Ya, Olimpiade ya. Sains Nasional. Kalau SN itu kan diadakan oleh DIPI. Kalau KSM itu diadakan oleh Kementerian Agama gitu, Kemenak. Nah, jadi Ya. karena itu kan untuk yang madrasah-madrasah dan dulu waktu itu memang mewakili Provinsi Riau ke tingkat nasional waktu itu dan dapat medali perunggu di jurusan ekonomi. Jadi sejak saat itu aja tuh cinta sama ekonomi gitu. Oke. Berarti Akhirnya sejak saat itu memilih ekonomi. ya, berarti tadi perkiraannya salah, bukan atas paksaan mama dalam tanda kutip, bukan ya. Jadi sejak dari SMA, berarti memang dari sekolah Hai. Maya ini eh, sudah menonjol di akademik ya, dan aktif juga kegiatan non akademik, termasuk lomba begitu ya. Ya, lombanya masih dalam lingkup akademik juga sih, Bang. Kan maksudnya lingkup lomba olimpiade juga gitu. Ya, Nah, memang nggak tahu ya, enak aja gitu kalau belajar. Kadang kalau dulu tuh waktu masa-masa SMA itu belajar, apalagi waktu masa-masanya olimpiade itu sampai mama sendiri yang apa ya, yang pusing nengok belajar terus gitu kan. Ayo keluar, ayolah kita jalan-jalan, kenapa kamu belajar aja, udah nggak usah belajar. Sampai mungkin kalau orang tua yang lain kan bingung anaknya kenapa nggak belajar, sedangkan ini mamanya bingung kenapa anaknya belajar terus. Malah ya. disuruh nggak usah belajar gitu saking aduh ini kenapa buku terus yang dipegang gitu. Itu itu Lucunya itu gitu sih dari kadang. dari kecil begitu atau pas dari sekolah seperti itu? Nggak tahu ya Bang, ya, seiring berjalannya waktu. Oh, karena pola didikan juga sih Bang kan, karena memang dulu itu apa ya, mama mama dan bapak tuh punya azam gitu ya. Terus mama sendiri lah bahwa anak-anaknya itu harus lebih baik daripada mama sendiri gitu. Maksudnya dari Ya. dalam diri mama tuh mama tuh bilang anak-anak mama tuh harus lebih baik gitu daripada eh, kondisi mama gitu kan. Kalau misalnya mama cuman tamat misalnya sampai tingkat SMA, anaknya harus bisa sarjana. Kalau mama sampai sarjana, anaknya harus bisa lebih gitu kan. Hmm. Bapak sendiri kan anaknya dosen, bapak apa? Anaknya juga harus lebih gitu. Iya, iya. Jadi karena itu mama sama bapak tuh berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik gitu kan. Jadi kalau misalnya mama nggak bisa ngajarin, ya gimana caranya biar anak-anak ini juga tetap cerdas gitu kan. Kita sampai dileskan dulu. Jadi waktu itu dulu memang ada jadwal, memang dari kecil tuh kita udah coba dibiasakan untuk belajar gitu mungkin Ya, ya. kan. Jadi memang udah ditata dari waktu kita belajar gitu kan. Coba untuk disiplin sih memang kalau yang ditanamkan dalam keluarga itu memang nilai-nilai kedisiplinan, bangun tidur misalnya sebelum azan, terus sholat subuh, setelah itu apa ya bereskan kamar sebentar, baru makan, bisa berangkat sekolah jam 7 sampai sore, habis itu langsung pulang les, belajar lagi kan. Di sekolah belajar, malam belajar lagi. Jadi kebiasaan gitu dengan pola-pola dari kecil kita udah terbiasa sekolah les gitu kan. Jadi udah terbiasa, jadi senang aja gitu belajar. Pulang dari sekolah nanti MDA gitu kan. Makanya jadi kan udah terbiasa dengan itu. Jadi enak aja gitu rasanya belajar. Ya, selain menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, apalagi pola asuh yang Maya ingat dari orang tua dan itu berjalan sampai sekarang,
Dan menurut Maya ini tuh penting apalagi dalam konteks kekinian sekarang, Maya. Hmm, kalau dari Maya sendiri sih Bang, cara mama bapak yang mendidik itu sih, mereka itu selalu mengapresiasi apa yang Maya lakukan gitu. Jadi Hmm, apapun yang ingin Maya lakukan, mereka selalu mendukung apapun itu gitu. Dan yang dalam konteks kebaikan lah ya kan Bang. Jadi kalau hmm, misalnya untuk pendidikan Bapak Mama selalu apresiasi berapapun nilai Maya mereka selalu mengapresiasi gitu. Jadi selalu memberikan semangat-semangat gitu kan. Terus kadang misalnya kalau kita lagi jalan-jalan ih Mama pingin lah atau misalnya sedang ada saya lagi nonton TV terus ada talk show ataupun apa gitu kan lihat anak-anak yang berdiri di panggung dipanggil sebagai juara gitu kan. Terus ya Mama pingin lah punya mau pingin lah lihat Maya ataupun yang lainnya berdiri di depan panggung sebagai panggil juara. Nah, ya kadang kita senyum-senyum sendiri gitu kan dengarnya. Oh, ya insya Allah doakan ya Ma gitu kan. hmm, Terus ntar eh, kalau misalnya ada suatu kompetisi ataupun lomba gitu kan, kadang Maya sendiri nggak yakin gitu untuk bisa ikut. Ih, Maya nggak bisa. Waktu itu terasa banget waktu SMA lah. Waktu itu kan Maya masuk MAN 2 model itu yang kategori unggul lah sebenarnya kan Bang Mannya itu banyak banget sih tuh rasanya tuh saingan-saingan dari awal masuk tuh Maya hmm. udah nggak aduh gimana ya udah nggak yakin gitu kan bisa mempertahankan predikat juara lagi gitu tapi mama sama bapak tuh terus meyakinkan so Maya itu pasti bisa nak gitu insya Allah jangan jangan jadikan beban belajar itu karena Allah jadi bukan karena ingin dipuji sama orang lain ataupun hal yang lain, tapi tetap niatkan itu karena Allah. Insya Allah keberkahan itu akan datang sendiri. Kita kan cari ilmu di situ bukan cari nilai gitu. Semangatin terus kan. Sampai waktu tahun pertama nggak nyangka juga gitu. Ternyata betul-betul dipanggil mama sama bapak ke depan sebagai peringkat pertama. Sampai di Wah, akhir hebat, keren ya. juga Itu waktu pas di Man Model itu. sampai dia iya, sampai di kelas 3 juga kan Bang kan ada juga siap siswa terbaik, siswa teladan gitu kan. Itu juga Maya gak nyangka dipanggil lagi gitu kan sampai di akhir sebagai siswa teladan itu Mama juga sampai nangis gitu, Masya Allah. Mama udah menuin janji ya gitu. Itu sih karena prestasi itu. Terus pernah sekali down, Maya kan di USU itu sebenarnya bukan jalur undangan kan Bang, jalur tertulis juga Hmm, ujian kan. Karena waktu itu ikut ujian mandiri. Terus itu sempat ini juga sempat down, tapi itulah mama yang nguatin gitu kan. Mereka kan hmm. nangis, mama maafin ya, mereka gak lulus undangan. Karena dulu itu pinginnya memang masuk UI, bukan USU gitu. Ya, ya. Nggak mau masuk USU dulu tuh. Ya udah terus mama yang nguatin, nggak apa-apa, insya Allah. Allah tuh selalu berikan yang terbaik, kata Allah. Kalau tahu Allah bukan di sana yang terbaik, kenapa harus kita pas? Pokoknya selalu dikasih semangat seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang anak-anak butuhkan mungkin Bang ya. Ketika dia merasa down, dia butuh seseorang yang mensupport. Jadi ketika dia ingin meraih sesuatu, dia juga butuh dukungan orang lain. Mungkin dia butuh kepercayaan dari orang tuanya, mungkin kan. Jadi Hmm. komunikasi itu sih mungkin yang penting dalam keluarga gitu. Dan alhamdulillah mama bapak selalu mensupport untuk itu gitu. Apalagi untuk pendidikan, alhamdulillahnya itulah Ya, itu yang jadi coba mereka tanamkan gitu. Saling mengapresiasi dan menghargai lah mungkin Bang. oke. Kalau untuk pendidikan orang tua sendiri bagaimana? Bapak S1. Mungkin Bapak S1 tambah plus profesi sih Bang. Ya, ya. Bapak Kalau lanjut S2, oke lanjut. tapi S2-nya tuh kayak apa ya? Tapi S2 non gelar gitu. Ya, ya. Kalau untuk Mama sendiri? Mama tamat SMA. Ya. Nah, ini kan Sempat waktu itu mau ke diploma tapi nggak selesai. ya, ya. Oke, jadi bentukan, karakter, penguatan pendidikan, pola asuh ini tentu tidak terlepas dari background orang tua juga yang memang Tuh. sempat berpendidikan tinggi dari sisi wawasan, pengalaman juga ya. Itulah bentukan Maya sama saudara Maya. Kalau untuk SMP, SD juga sama secara akademik dan non akademik.
Ya, untuk dari segi apanya Bang, prestasi? Iya, 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 iya. Ya, alhamdulillah masih tetap juara sih, masih lingkup 3 besar lah, alhamdulillah. Iya, iya. Ada sekali kok nggak salah kelas 5 turun itu pun. Kelas 5 waktu itu pernah sekali turun ke 10 besar juga, tapi Iya. masih 10 besar. Kan kelas 6-nya waktu itu alhamdulillah naik lagi. Sampai ke MTS juga alhamdulillah masih selalu bertahan insya Allah 3 besar. Sampai yang kelas 3 juga alhamdulillah masih peringkat 1 gitu. Dan Cuman kelas 1 kelas 2 lah masih juara, ya, belum sampai lah pokoknya. ya, di luar prestasi itu juga SD SMP Maya aktif ya. Misalnya ikut Kalau lomba, organisasi, ikut oh, OSIS misalnya, atau seperti apa? oh kalau untuk organisasi itu mulai coba aktif itu dari SMP sih memang. Karena kalau SD dulu kan belum ada organisasi. Ya, Masih belajar-belajar gitu aja kan. Tapi dulu tuh cuman ikut lomba apa ya? Kayak juga belum ada lomba-lomba deh. belum ya. Cuman waktu SMP, waktu itu MTS, ikut organisasi ROHIS, sama organisasi OSIS waktu itu ada pernah. Baru lanjut ke SMA, sampai ke SMA, yang di mana itu juga masih lanjut ke OSIS. Tapi mainnya di bagian MPK-nya, sekretaris MPK waktu itu. Kan ada Hmm, OSIS, ada MPK. Nah, mainnya di ya, bagian MPK, di sekretarisnya gitu. ya. Sebagai pengawas OSIS lah, gitu kan. Terus sama organisasi Rohis. Di Rohis, main dulu itu sebelumnya jadi sekretaris Hmm, umum. Sekum di Rohis. Terus udah lomba-lomba itu dimulai waktu SMA itulah. Jadi memang betul-betul banyak lomba-lomba itu di SMA. Di MTS itu cuma satu waktu itu ada Olimpiade Biologi. mhm, Itu pun nggak 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 ini sih. Cuman tingkat sekolah aja waktu itu. ya, Jadi baru masuknya itu yang mulai lomba-lomba itu di SMA lah memang fokusnya. Di situ baru coba gali kompetensi diri. Nah, di situ juga coba diyakinkan sama guru-guru, kamu punya potensi loh Maya gitu. Oh, yaudah deh coba Bismillah, coba-coba, alhamdulillah. Itu yang KSM tadi Bang, baru ikut ya, Olimpiade, cerdas cermat segala macam lomba karya tulis ilmiah. Di situ mulainya. ya. Dan itu Tuh. juara semua ya, alhamdulillah ya. Baik di tingkat Riau maupun ke nasional ya, go nasional ya. Ya alhamdulillah ada tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional juga Bang. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa prestasinya. Kalau untuk bersaudara, berapa bersaudara, Mai? Kami berdelapan Bang, rame nih. Berdelapan ya, benar-benar keluarga besar ya. Maya sendiri anak keberapa? Iya keluarga besar. Maya anak kelima. Ya, bisa disebutkan dari saudara pertama sampai ke delapan? Yang pertama Bang Fahmi, namanya Syarif Fahmi. Ya, Itu ya kalau beliau sekarang ada di terakhir katanya dia di Jepara, dia sudah berkeluarga juga. Terus yang kedua nih yang sudah rahimahullah sudah meninggal almarhumah tahun 2000 berapa ya kakak ya? 2000 sekitar tahun 2012 lah mungkin Bang, udah lama juga. Waktu itu kakak sakit stroke kan. Jadi tapi waktu itu beliau udah sempat menikah juga. Cuman masih belum punya anak. Itu kakak yang hmm, kedua, Kak Jufri dan Sari. Dan yang ketiga, Abang Arito Putra, sekarang di Jogja. Dan yang keempat ada kakak Kak Milok Tasari, nah di Pekanbaru di sini juga. Terus yang kelima Maya, baru yang keenam Adik Novi, dia di Madinah. Terus yang ketujuh ada Fadlan, itu dia di pesantren, sekarang kelas 2 di pesantren, salah satu pesantren di Riau. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Fadli Asyari, sekarang masih SD kelas 5. ya. Tuh. Adik yang di Madinah itu yang juga ikut pertukaran pelajar Indonesia Polandia. Iya, iya dia juga ikut pertukaran pelajar, tapi dia yang level sarjana waktu itu tahun 2017, namanya yang level magisternya S2 tahun 2019. Makanya waktu itu ini juga sih, Masya Allah dia bisa gitu kan. Waktu itu dia sempat nulis-nulis juga kan, saya kan, tulisin dong buat kakak gitu. Kak ditunggu ya di sini gitu-gitu lah kan iseng-iseng. Ya, Terus ya.
Ternyata beberapa tahun kemudian kakaknya nyusul juga gitu. Masya Allah, memang Allah itu punya rencana Ya, tersendiri gitu. dan saling Oh, kemudian melengkapi ya, kakaknya Mai. Ya, jadi kalau adiknya pas S1, kakaknya pas S2 ya. ya telah, alhamdulillah, Iya, Masya Allahnya itu pula. iya, Karena negaranya sama juga kan, Bang, sama-sama Polandia pula ya kan. iya, Cuman iya, kami beda betul, kampus. betul, betul, betul. Kalau untuk aktivitas sekarang apa, Mai? Ngajar? Ah ya, alhamdulillah sekarang Maya ngajar sebagai dosen dan sekaligus sebagai kepala lembaga penjaminan mutu di salah satu kampus swasta di Pekanbaru. Nama kampusnya? STIM Putra Riau namanya, Oke. Bang. Jadi kalau sebelum di sini pernah ngajar di tempat lain? Sebelumnya pernah, tapi cuman ngajar bimbel sih dulu untuk Hmm. levelan SMA waktu masih di Bogor kan, sambil-sambilan kuliah. Karena waktu itu memang itulah azam waktu pertama kali lanjut S2 kan rencana pingin dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa harus kerja nih biar nggak bayar, biar mama bapak nggak bayar SPP lagi. Masa S1 deh biayain, S2 di masih nusain orang tua lagi gitu kan, nggak mau, pinginnya dah yang apa uang masuk SPP aja gitu kan yang pertama kali, jadi mau kerja aja gitulah biar sambil memanfaatkan ilmu kan, Bang. Tuh Ya, jadi pernah ngajar di SMA juga, ya. level SMA lah. Kalau S2 itu mandiri ya atau beasiswa? Itu tadi yang tahun pertama aja waktu itu yang mau bayarin, tuh yang tahun kedua kan ini yang semester kedua udah berangkat ke Eropa. Terus yang Ya. semester tiganya masih ada sisa uang beasiswa yang di Poland itu untuk beasiswa Ya, semester tiganya gitu. Jadi ya, alhamdulillah nggak diinikan lagi kan. Jadi berkurang kan. ya. Nah, Eh, alhamdulillahnya Maya tamat 18 bulan, Bang. ya. Jadi cuma 3 semester aja, alhamdulillah selesai. Jadi nggak perlu ada semester empatnya. Kan Wah, ngejar SPP tadi. ya, ya, hebat ya. Ya, artinya mandiri ya, bukan beasiswa dari IPB ya. Bukan. Ya, ya. Beasiswa waktu itu cuma ada dapat beasiswa University Resort itulah cuma, tapi itu berupa Hmm. beasiswa hunian gitu bagi mahasiswa. University Resort namanya, bukan berupa pembiayaan tapi berupa pelatihan skill dan berupa hunian tempat. Waktu itu dikasih resort kayak apartemen gitu dikasih mereka. Ya, ini soal hijab nih, Mai. Sejak kapan nih Maya berhijab? Hijab ya, Masya Allah. Berhijab ini udah alhamdulillahnya sejak apa ya? Kalau mulai pakai sebenarnya udah dari kecil ya Bang ya, udah pakai hijab. Ya. Cuman baru istiqomahnya itu mulai dari SMP sih mungkin ya. Karena kan waktu itu SD Hmm. kan masih SD umum, masih belum pakai jilbab. Sedangkan kalau udah masuk SMP waktu kan MTS. Jadi kan Hmm. nggak tahu malu aja gitu pas tiba buka. Karena waktu itu rasa tertamparnya itu gara-gara ada satu hadis yang terpampang di mading waktu itu. Itu pun nggak sengaja terbaca. Itulah yang mungkin namanya hidayah ya kan Bang. Hadisnya itu tentang tidak akan mencium bau surga orang yang orang yang menampakkan auratnya pada yang nampak selai rambutnya pada yang bukan mahramnya. Kalau nggak salah gitulah dia kan. Sejak saya itu, ya Allah, saya itu kayak tertampar banget. Sedangkan jangankan masuk surga, mencium bau surga aja enggak gitu kan. Jika nampak selai rambut yang bukan kepada mahramnya. Sejak saat itulah Maya baru memutuskan untuk pakai jilbab gitu. Dan mulai pelan-pelan itu kan masih jilbab biasa, terus baru Ya. masuk ke rohis, sampai ke SMA, baru mulai panjang-panjang, sampai juga ke Eropa juga. Itu kan masih pakai jilbab, dan itu kan orang-orang lihatnya kayak sinis gitu kan ya. Hmm. Aduh, ini orang salah kostum apa cuman pernah sampai ditanya ini kan waktu ini ya apa itunya summer ya kalau nggak salah ya, musim panas ya, dekat akhirnya dekat dekat mau masuk musim panas itu kan memang orang-orang udah mulai bajunya udah mulai beredar gitu kan, Ya, udah ya. mulai yang kurang bahan itu. Ya, Jadi ya. ya tiba mulanya pakai pakai jilbab kayak biasa, maksudnya yang kalau kita ya di sini mungkin lihatnya biasa kan, tapi kalau mereka di sana dipakai jilbab panjang kayak gini juga Hmm. sampai di sana
ya mereka kayak nengokin, kamu nggak salah kostum, ini hari panas banget loh gitu ya mereka ini kan. Ya. Enggak, memang ini saya. Terus kadang pernah ditengok sinis juga, kadang kan banget di jalan, kadang ketawa. Ya, karena kan kita apa ya, kan orang luar gitu kan. Kadang sebagian, karena mahasiswa yang exchange itu kan nggak banyak kan. Sedangkan kita kan numpang, ibaratnya kita cuman belajar di kampus orang itu cuma 1 semester kan. Ada beberapa yang bukan dari fakultas kita itu kan sebagian nggak tahu kalau kita nih anak yang pertukaran pelajar gitu kan, baru nampak gitu. Jadi kadang ada sekelompok orang yang nengokin sambil ketawa-tawa gitu. Kadang ini sih ya Allah, Masya Allah ya perjuangan hijab ini gitu. Ya, tadi kan Gitu-gitu dikira apa. ya, tadi kan dia sinis ya. Kalau untuk stigma negatif ada nggak dengan berhijab seperti sekarang ini yang Maya alami sendiri? Apa ya, mungkin kalau di kita itu ya banyak kan orang ngiranya ya apaan, apalagi pakai niqab misalnya kan, teroris padahal ya Allah nauzubillah enggak sih, itu jauh kayaknya dari prasangka itu kan hanya apa ibaratnya konspirasi dari orang-orang yang tidak percaya tentang Tuhan gitu kan, orang yang nggak percaya tentang Allah gitu kan, padahal jauh banget mereka. Hakikatnya mereka yang mencoba mereka yang coba menjaga diri dengan hijab itu kan sebenarnya cara Islam untuk memuliakan wanita gitu. Dan sebenarnya juga hijab ini tidak menutup kita juga untuk berprestasi sebenarnya kan, kita juga bisa terus berkarya. Ya, mungkin untuk menghilangkan stigma-stigma negatif itu tadi lah, Bang. Apalagi kan kita orang Indonesia kan dikenal kebanyakan sebagai negara Muslim. Itu menjadi satu tantangan tersendiri juga sih sebenarnya buat Maya kan. Karena Maya kan kalau di kelas itu cuma Maya satu yang pakai jilbab, pakai hijab gitu kan. Terus kan jadi representatif agama juga. Itu sih mungkin yang paling berat. Kalau untuk yang lainnya mungkin nggak masalah. Tapi untuk agama itu jadi suatu ini banget gitu. Sama Islam tuh kayak gini ya jadinya gitu. Makanya kita harus mencoba untuk coba terbuka, ibaratnya lebih ramah lagi gitu sama orang. Sampai alhamdulillah akhirnya yang ini juga ini ya, panitia yang di sana itu kan ada koordinator untuk wilayah Eropa itu, mereka juga bilang saya senang sama kamu katanya. Alhamdulillahnya itu sih respon baiknya tuh gitu, sampai di akhir pulang itu you're so nice person katanya kan. Alhamdulillah Islam tuh akhirnya setidaknya dikenal tidak seeksklusif yang orang-orang itu pikirkan, karena memang ada perkiraan bahwa orang yang pakai hijab panjang itu eksklusif banget gitu kan, yang nggak mau bergaul sama orang lain, yang sukanya diem-dieman gitu. Padahal kan nggak juga gitu, ternyata mereka lihat kita cukup juga mau berinteraksi, kita mau ikut sosial gitu pun, kita mau juga ikut memberikan kontribusi pikiran gitu kan, kita mau menyapa mereka duluan, memberikan makanan, kadang itu sih misalnya ada makanan sharing sama teman-teman sebelah room gitu kan. Ya. Jadi itu sih Bang, Jadi dengan stigma-stigma yang coba kita lawan. ya tentu dengan terbuka, inklusif, toleran, moderat, kooperatif ya, dan menunjukkan sisi positifnya ya dengan karya dan prestasi sehingga bisa mengubah pemahaman yang salah, image yang buruk selama ini, begitu ya. Iya, tapi memang kalau untuk pakai cadar sendiri Maya masih belum lama memang. Waktu di Poland itu Maya belum pakai cadar memang. Belum ya. Sedangkan pakai jilbab aja, ya, pakai jilbab panjang aja itu kan udah orang udah nengokin gimana gitu kan. Memang agak jarang banget sih itu. Bahkan belum ada sih jumpa yang pakai ini. Kalau yang di Poland ya Bang ya. Mungkin kalau di negara yang lain mungkin ada, di Denmark atau Jerman mungkin ada. Kalau cadar sendiri mulai baru? Mulai dari masuk udah sekitar setahun lah. Tahun lah ya. Mai, ini kan prestasinya luar biasa ya. Apalagi sampai bisa go internasional. Kira-kira apa dorongan utama yang membuat Maya bisa mencapai sederet prestasi ini? Masya Allah ya pertanyaannya. Kalau cerita tentang
ini Bang, tentang prestasi itu kadang kalau misalnya melihat kompetensi diri itu rasanya tuh kayak ya Allah masih jauh banget dari itu. Jadi memang ada ini ya, pasti selalu lebih banyak campur tangannya Allah gitu, takdir-takdir Hmm. Allah. Dan alhamdulillah waktu di IPB itu Maya itu masuk di rumah Quran dan itu di situ terasa banget banyak banget perubahan-perubahan dalam hidup ketika kita itu dekat dengan Quran gitu ya. Disitulah kan memang dulu di S1 juga ini ya, ikut LDF, cuman memang terasa signifikan itu perubahan itu semenjak di RQ namanya. Dulu kan ada singkatannya kita panggilnya RQ, RQ itu rumah Quran. Jadi Hmm. RQ PB itu waktu itu ada 3, namanya waktu itu di RQ 3. Dan dengan targetan-targetan yaumiyahnya, dengan ibadah-ibadah amalan hariannya gitu ya, itu Masya Allah. Kita kita setiap malam itu ada tilawah jama'i namanya Bang. Kita jam 9 itu semua orang harus ada di asrama. Hmm. Harus ada di RQ kan. Terus kita lakukan tilawah jama'i dari jam 9 sampai jam 10 biasanya 1 juz. Setelah itu kita lanjutkan ini murojaah pasangan namanya murojaah untuk murojaah hafalan untuk persiapan setoran paginya. Nah, itu kita bisa sampai jam 11 gitu, kadang sampai jam 12 gitu kan menyiapkan hafalan besoknya. Belum lagi kadang ngerjain tugas. Jadi kadang tidur itu cuma 3 sampai 4 jam aja karena kita jam setengah 3 harus bangun lagi. Wajib bangun jam 2.30 itu melakukan tahajud sampai jam 3 lah biasa. Jam 3 itu kita udah mulai Hmm. memurjam namanya murojah jama'i sampai azan subuh. Setelah azan subuh kita lanjut lagi setoran jam 6. Kemudian sampai jam 7 sih biasanya karena jam 7 udah pada masuk kuliah kan. Nah, meskipun sepadat apapun itu ya, terus kita wajib tilawah itu minimal 3 juz satu hari. Wajib, walaupun kita Wah, harus luar minimal biasa. 3 juz uh, setorannya gitu kan. Bahkan waktu itu pernah yang sebelum kita masuk ke program tahfiz itu kita harus menyelesaikan 30 juz dalam waktu satu satu minggu gitu. Hmm. Di situ memang sesibuk apapun kita, Masya Allahnya memang kalau kita dekat dengan Quran itu ada aja kemudahan yang Allah berikan. Memang terasa, apalagi yang waktu seleksi itu kalau bukan karena Allah nggak akan pernah bisa berangkat. Memang semua itu kan Allah gitu rasanya. Sampai dapat IP sempurna gitu kan. Itu rasanya memang semua itu karena Allah lah. Memang ketika kita bersama Quran eh, itu kan waktunya tuh waktu tidur cuma sebentar gitu kan bang, kadang tugas-tugas juga seperti itu, tapi alhamdulillah nilai-nilai aman-aman aja. Besok Hmm. pagi kan misalnya kalau kita ujian terus malamnya tuh tilawah terus belajar sedikit, tapi justru yang belajar sedikit itu yang justru keluar gitu ya, Masya Allah. Itu ada aja keajaiban Quran gitu kan. Itulah di situ baru memang Masya Allah, semua itu memang Allah bilang memang betul semua itu berawal dari Quran. Dekat aja sama Quran, Insya Allah apapun Allah mudahkan. Itu sih banyak berubah. Eh, karena memang waktu itu juga di pagi hari ingat banget Maya. Waktu sebelum seleksi yang ke luar negeri itu Maya bilang sambil dekap Quran nih. Bilang sama Allah, ya Allah, jika memang keberangkatan ini yang terbaik, mudahkan ya Allah. Tapi misalnya memang jika ini memang bukan yang terbaik, tolong gantikanlah dengan yang lebih baik lagi, dengan takdir-takdir yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ternyata kata Allah, ini nih yang terbaik, kamu harus belajar, coba lihat dunia lain, dunia di luar gitu kan. Itulah mungkin Bang. Ya, Banyak sama motivasi dari orang tua juga sih tentunya. oke. Ini luar biasa. eh menghikmahi sekali, mengilhami sekali pesan terakhirnya tadi. Dan ini terakhir pesan Maya nih buat penonton kita yang menonton ini nantinya, terutama anak-anak muda. Masya Allah. Ya, untuk anak-anak muda pesannya tetap semangat. Apapun mimpi kita, apapun yang sedang dijalani, yakinlah bahwa apapun yang kita raih sekarang itu adalah hasil dari perjuangan-perjuangan kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mengukir prestasi ataupun mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk gagal, karena yang masing-masing kita pasti pernah punya kegagalan. Orang yang kalah adalah mereka yang tidak pernah mau mencoba. Orang yang betul-betul gagal adalah mereka yang menyerah sebelum berperang. Jadi coba hilangkan stigma-stigma tentang aku takut kalah, aku takut untuk melangkah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena
yakinlah memang akan selalu hujan itu akan selalu ada, dan tapi yakinlah setelah hujan itu akan selalu ada pelangi. Nah, seperti itu. Dan yang menjadi penguat kita tentu orang tua gitu ya. Ingat bahwa ada banyak orang-orang yang mencintai kita di sana yang sedang menunggu kita di puncak sana. Ada banyak orang-orang yang terkadang mungkin hidupnya itu lebih susah daripada kita. Jadi untuk lebih mensyukuri tentang kehidupan kita, maka perbanyaklah lihat-lihat ke bawah gitu. Maka sungguhnya kita akan mensyukuri kehidupan kita yang sekarang. Dan karena yakinlah bahwa Allah itu sudah memberikan takdir terbaik gitu untuk kita. Yakinlah apapun yang kita jalani saat ini itu pasti yang terbaik. Allah berfirman kan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah katakan bahwa boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu tidak baik. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah bahwa boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ternyata baik bagimu gitu sebaliknya. Ya, yakin saja gitu bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan takdir terbaik gitu untuk kita. Itu kemudian untuk mungkin para ini ya anak muda juga, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada Allah gitu, karena sesungguhnya ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah apapun yang kita minta Allah beri gitu. Dan untuk para gadis-gadis nih ya khususnya, jangan takut juga untuk berhijab. Apalagi sampai berpikir bahwa hijab itu bisa meruntuhkan karir ataupun bisa menghambat prestasi. Enggak, salah besar. Justru hijablah yang menjaga kita. Hijablah yang membuat kita itu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Islam itu sangat-sangat menjaga gitu, Masya Allah ya. Jadi Islam itu sangat memuliakan wanita. Dengan hijablah kita itu Allah muliakan. Jadi percaya saja ketika kita mentaati Allah, niscaya Allah juga akan bantu mendorong kita sampai ke titik puncak. Terakhir, saya ingin memberikan kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah berkata bahwa tanpa mimpi, kita tak akan mencapai apa-apa. Tanpa cinta, kita tak akan merasakan apa-apa. Dan tanpa Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Itulah mungkin, jadi memang semuanya kita harus kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa teman-teman, saya rasa ini ya, untuk channel YouTube ini juga, ini ya, untuk Bang Yusradi ini, Masya Allah juga orang yang sangat-sangat menginspirasi sekali gitu. Saya juga baru kenal beliau, tapi dengan konten-konten yang Masya Allah, mungkin teman-teman bisa bantu sharing gitu, bisa bantu sharekan lah ini konten-konten yang positif ini, Masya Allah. Jangan lupa juga subscribe konten-konten ini yang menurut saya itu sangat menginspirasi orang-orang gitu ya. Karena banyak untuk menampung aspirasi, cerita-cerita, inspirasi untuk orang lain dan berbagi kebaikan. Oke, jangan lupa subscribe. Masya Allah. Terima kasih Maya. Jadi luar biasa, inspiratif, dan saya yakin apa yang Maya sharingkan, kemudian semua prestasi tadi, capaian ini bisa menjadi role model, menjadi motivasi eksternal terutama untuk teman-teman kita, terutama milenial, generasi Z, dan nantinya post Z, untuk bisa lebih baik. Supaya bangsa ini juga bisa lebih baik, bisa lebih maju lagi nantinya. Dan terima kasih banyak, Maya. Amin. Sekali lagi atas waktu, atas kesempatan, dan sudah berbagi pengalaman dan ceritanya yang luar biasa, dan sekaligus menginspirasi. Sehat dan sukses terus. Salam buat keluarga. Amin. Ya. Makasih, Maya. Assalamualaikum. Amin, insya Allah. Siap. Terima kasih kembali, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.